Selamat siang Putri. Selamat siang Bu Ari. Eh, Kira-kira kalau saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Putri, Putri punya waktu nggak ya? Untuk saat ini ada Bu Ari. Kebetulan saya sedang nggak ada kesibukan yang lain. Monggo Bu Ari mau ngobrol Ya. apa? Gimana Bu Ari? Jadi begini Putri, Kayaknya serius ya? saya ini lagi, iya ini Putri, saya lagi bingung ini Putri. Iya. Besok Senin, anak-anak itu sudah mulai masuk dan mulai pembelajaran ya Bu ya. 3 hari ini rencana di sekolah kami Iya. itu mau melaksanakan MPLS. Nah saya bingung mau saya kemas seperti apa ya MPLS-nya biar nggak seperti tahun-tahun kemarin yang bosen gitu loh Bu, biar menarik gitu loh Bu. Saya masih bingung itu Bu. Menurut Bu Ari, MPLS yang sudah-sudah itu membosankan gitu ya. Kemudian Bu Ari pengen Iya, mengubah atau membuat MPLS itu lebih menarik lagi. Gitu ya Bu Ari ya? iya Bu. Iya betul begitu Bu. Tapi saya masih bingung ini Bu, makanya saya pengen ngobrol dengan Bu Putri gitu. Ya. Kira-kira menurut Bu Ari, kalau MPLS yang menarik itu yang seperti apa sebetulnya? Yang pertama ya tentunya asik kegiatannya ya Bu, yang variatif gitu loh Bu. Terus anak-anak juga terlibat aktif, seneng, semangat. Terus kegiatannya itu mungkin yang beda dari yang tahun kemarin gitu Bu. Jadi menurut Bu Ari, MPLS yang menarik itu adalah MPLS yang asyik, yang dimana anak-anak itu terlibat aktif di dalam kegiatan tersebut. Begitu Bu Ari? Iya, iya betul Bu. Pengennya itu yang Begitu. pokoknya menarik gitu loh. Iya. Kalau menurut Bu Ari ada ide atau ada gagasan untuk membuat MPLS itu menarik seperti itu Bu Ari? Ada? Mungkin gambarannya seperti apa Bu Ari? Eh, Mungkin saya pengennya ini ya Bu, saya kemas jadi kegiatan-kegiatan yang ada permainan-permainannya gitu loh Bu. Jadi nggak melulu duduk di kelas terus gitu loh. Nggak yang kalau biasanya kan ini paling membuat jadwal pelajaran, membentuk regu piket, membentuk struktur organisasi kelas, itu kan bosan gitu loh Bu. Ya mungkin kegiatannya itu ada, tapi pengennya itu yang apa ya, yang ada permainannya di luar mungkin gitu Bu. Jadi anak-anak itu memang aktif berkegiatan gitu loh Bu. Pengennya seperti itu kayaknya. Iya, kalau menurut Bu Ari berarti MPLS yang menarik itu adalah yang tidak monoton ya Bu Ari ya, yang seperti halnya kemarin-kemarin yang sudah terjadi, hanya membuat jadwal pelajaran, kemudian membentuk struktur organisasi dan sebagainya, itu membosankan menurut Bu Ari itu ya. Kemudian Bu Ari mau yang aktif, yang permainan di outdoor mungkin seperti itu. Bagus sekali Bu Ari. Kemudian menurut Bu Ari, permainan seperti apa yang mungkin bisa masuk, bisa digunakan untuk MPLS yang menarik seperti itu Bu Ari? Coba Bu Ari. Mungkin pengennya ini ya Bu, kalau misalnya saya kemas dengan permainan tradisional gitu Bu, permainan tradisional, kemudian mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan juga untuk persiapan di kelas, membuat keyakinan kelas, tapi anak-anak itu terlibat semuanya, kayaknya itu enak Bu kayaknya Bu. Gimana ya Bu ya? Bagus sekali Bu Ari, permainan tradisional. Menarik sekali itu. Dengan permainan tradisional, selain nanti ada terjalin komunikasi yang baik di antara teman-temannya ya, anak-anak itu. Kemudian itu juga kalau dalam bahasa kita biasa sebut nguri-nguri kebudayaan ya Bu. Jadi nanti memperkenalkan lagi budaya yang menarik sekali itu Bu Ari. Iya. Kemudian kalau menurut Bu Ari, permainan tradisional seperti apa yang bisa digunakan untuk MPLS yang Bu Ari idam-idamkan, mengasihkan seperti itu? Mungkin pengennya yang di luar kelas, kemudian itu nanti yang berkelompok regu gitu loh Bu. Misalnya kayak ini loh, gobak sodor, kemudian mungkin nanti permainan-permainan kayak apa ini namanya, itu loh,
seperti balap karung atau permainan-permainan yang ya yang ada di sekitar kita, tapi membangun kerjasama gitu loh Bu, biar nanti itu kalau di kelas 6 itu kan banyak kegiatan kelompok, nah biar menjalin kerjasama dan apa ya, rasa kebersamaan juga rasa semangat untuk bekerja sama gitu loh Bu. Wah, bagus sekali itu Bu Ari. Jadi permainan tradisional yang mau digunakan Bu Ari itu permainan tradisional yang bisa membangun rasa kebersamaan gitu ya di antara anak-anak didik kita. Bagus sekali itu Bu Ari, menarik sekali. Misalnya tadi gobak sodor, iya ada kerja tim ya supaya bisa berhasil seperti apa. Iya. Ya, bagus sekali itu Bu Ari, bisa diterapkan. Nanti juga kerja timnya bisa terbangun, interaksi antara individu itu juga bisa, empatinya juga bisa terbangun di dalam permainan tersebut. Bagus sekali itu Bu Ari. Kemudian selain permainan tradisional, mungkin ada cara yang lain yang bisa digunakan Bu Ari untuk melaksanakan MPLS yang menarik tadi Bu Ari? Mungkin kalau yang di luar kelas permainan itu Bu, tapi mungkin nanti yang di dalam kelas saya pengennya nonton film, kayak nonton film yang bisa membangun rasa sosial emosional mereka. Kemudian mungkin juga ini loh Bu, buat kuis, pakai kuisis kali ya untuk membangun keyakinan kelasnya, kayaknya gitu deh Bu, untuk yang di kelas. Iya, bagus sekali itu, menarik sekali Bu Ari. Jadi MPLS-nya variatif sekali ya Bu Ari. Ada permainan tradisional, juga ada kuisis, berarti kan modern juga, itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak kita dengan adanya seperti itu permainan yang memperkenalkan budaya, kemudian nanti juga mengikuti zamannya dengan permainan-permainan yang sesuai dengan mereka, dengan teknologi, nonton film, membangun kebersamaan. Bagus sekali itu Bu Ari. Kemudian menurut Bu Ari, kira-kira pelaksanaannya itu dapat dilaksanakan mulai kapan Bu Ari? Kalau MPLS-nya saya merencanakan untuk 3 hari pertama masuk sekolah ya Bu, berarti hari Senin, Selasa, Rabu kayaknya Bu. Tapi saya butuh ini persiapan kayaknya Bu. Persiapan dulu kayaknya. Butuh persiapan. Iya. Persiapan apa yang masih Bu Ari butuhkan, atau mungkin butuh sharing lagi dengan saya, apa kira-kira yang Bu Ari harus persiapkan? Kayaknya itu Bu, untuk sarana prasarana ya Bu ya, namanya juga permainan kan butuh alat-alat, kayaknya saya perlu memikirkan itu dulu kayaknya Bu. Kemudian ini untuk yang di kelas mungkin nanti butuh kayak seperti media-media pakai ini untuk pertanyaan kuisisnya itu saya belum buat juga sih Bu. Terus nanti butuh mungkin alat-alat tulis atau kertas-kertas yang bisa digunakan untuk menghias nanti kalau misalnya jadi membuat keyakinan kelas itu Bu. Jadi Bu Ari memerlukan sarana prasarana yang mendukung ya, baik itu di luar kelas, kegiatan di luar kelas, outdoor, permainan tradisional tadi, kemudian juga membutuhkan alat-alat yang digunakan sarana prasarana untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Kemudian tadi ada kuis juga ya yang mau diadakan, berarti Bu Ari juga harus mempersiapkan kuis-kuisnya seperti apa. Nah, kuis seperti apa yang ingin Bu Ari sampaikan ke anak-anak sehingga menarik Bu Ari? Anak-anak itu tertarik. Nanti untuk kuisnya kalau di tempat saya itu kan ini untuk penggunaan HP memang belum boleh digunakan. Nanti misalnya tidak menggunakan HP, kayaknya mau saya buat pakai paper mode gitu Bu, kuisis tapi paper mode. Terus nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin bisa yang ini loh, untuk membangun rasa sosial emosionalnya. Misalnya nanti gambar-gambar seperti misalnya ya Bu ya, kalau di tempat saya itu mungkin itu loh, ada anak-anak yang pakai sepeda sendiri kan masih SD belum boleh. Nah misalnya ada gambar anak SD gitu, atau
uh, berboncengan tiga atau tidak pakai helm seperti itu, pendapatnya gimana untuk nanti mungkin untuk membangun keyakinan kelas itu ya Bu ya? Iya, bagus. Atau mungkin ada gambar, ya gambar-gambar sampah yang tidak pada tempatnya mungkin berserakan. Bagaimana pendapat kalian gitu? Kayaknya seperti itu Bu. Wah, menarik sekali Bu Ari. Berarti nanti juga selain membangun sosial emosional anak-anak, itu juga membangun kepedulian ya anak-anak itu tentang apa itu nilai-nilai positif yang memang harus dikembangkan oleh anak-anak itu. Menarik sekali Bu Ari. Jadi tadi ada kegiatan outdoor juga indoor ya, yang cukup menarik sekali, antara outdoornya yang tradisional, kemudian yang di indoornya modern ya, menarik sekali itu Bu Ari. Kira-kira kalau Bu Ari mau mencanangkan seperti itu, membutuhkan waktu berapa lama Ibu untuk mempersiapkannya? Rencana ini kan saya mau pertemuan paguyuban dulu, ada pertemuan paguyuban dengan wali murid kelas 6 yang baru, itu rencana hari Jumat. Berarti saya punya waktu 2 hari ini, 3 hari sama hari ini untuk menyelesaikan itu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, pengennya itu saya langsung menyampaikan saat pertemuan paguyuban itu Bu, biar anak-anak itu lebih siap dan tidak ada anak-anak yang belum siap mengikuti MPLS di hari pertama dan sampai hari ketiga itu Bu. Jadi mungkin ya hari Selasa ini, Rabu sama Kamis mungkin 3 hari gitu Bu. Oh ya, jadi Bu Ari membutuhkan dalam waktu dekat ini ya, untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua wali supaya bisa mengkoordinir nanti kesiapan anak-anak dalam menghadapi MPLS itu sudah sesuai harapan Bu Ari, siap. Kemudian Bu Ari sendiri juga sudah siap sebagai penyambut mereka dalam tahun ajaran baru ini ya Bu Ari. Bagus sekali ya. Kemudian ya, mudah-mudahan itu nanti bisa terlaksana dengan baik Bu Ari, dengan lancar, nanti juga berhasil. Kita juga butuh ngobrol lagi ya Bu Ari. Saya pengen tahu progresnya Bu Ari setelah melaksanakan itu seperti apa. Kira-kira Bu Ari masih bisa berkomunikasi dengan saya kembali Bu Ari? Insya Allah bisa Bu. Insya Allah bisa. Ya, bagus sekali, terima kasih. Saya pengen tahu progresnya, program rencananya Bu Ari tadi bagus sekali, bisa diterapkan. Kemudian nanti setelah penerapan seperti apa, saya pengen tahu hasilnya Bu Ari. Nah, kalau hasilnya itu kira-kira Bu Ari bisa memperolehnya kapan ya? Terus bisa kita komunikasikan lagi kapan itu Bu Ari? Mungkin minggu depan ya Bu ya, di minggu-minggu pertama minggu-minggu pertama awal masuk pembelajaran itu, mungkin nanti setelah MPLS mungkin hari Kamis atau Jumat ya Bu ya, soalnya kan kita juga masuk 5 hari kerja, jadi ada waktu di hari Kamis atau Jumat. Gimana Bu Tri kira-kira bisa nggak ya untuk hari Kamis atau Jumat Bu? Insya Allah bisa Bu Ari, karena di tempat saya juga sudah selesai untuk kegiatan MPLS-nya, pembelajaran. Nanti mungkin di luar jam pelajaran ya Bu Ari, karena nanti setelah kita sama-sama mengajar, insya Allah ada waktu itu, masih ketika anak-anak sudah pulang, kita tidak ada kegiatan ekstra, belum dimulai ya Bu Ari. Insya Allah bisa. Ya, kita agendakan ulang ya Bu Ari, nanti bisa ketemu lagi untuk mengkomunikasikan apa yang sudah Bu Ari programkan tadi. Iya Bu. Saya ketika menjadi coach itu sangat Bu, antusias. Saya sangat senang sekali karena selain saya mulai belajar untuk bisa mengontrol diri saya juga tidak banyak mendikte gitu ya Bu Ari. Biasanya kan ketika saya diajak ngobrol itu biasanya saya langsung gini loh, kamu harus gini loh, kalau enggak. Tapi ternyata dengan belajar coach itu saya belajar untuk mengendalikan diri saya, mengendalikan emosi saya, bisa lebih legowo untuk lebih banyak mendengar gitu. Kemudian selain itu saya juga mendapat
inspirasi Bu, mendapatkan pelajaran baru dari pemikiran-pemikiran yang Bu Ari sebagai Kuci ya, sebagai Kuci itu utarakan itu juga membangun rasa saya, menjadi inspirasi saya kembali apa yang harus saya lakukan, yang karena sebetulnya saya juga punya problematika yang sama juga dalam dalam menghadapi MPLS ya Ibu. Jadi dengan adanya kegiatan coaching ini juga menginspirasi buat saya Bu Ari itu. Kemudian yang ketiga, saya banyak belajar tentang bagaimana cara menggali ide dari kalau di sini dari Kuci ya Bu, saya bisa belajar bagaimana toh cara supaya Kuci itu tidak berhenti atau tidak hilang ide, tetapi malah justru menggali semakin dalam, semakin asik bicaranya, semakin tidak terasa waktu itu bergulir. Itu juga sebuah tantangan sebagai coach ya. Jadi kita tahu bagaimana menggali menjadi pertanyaan yang berbobot itu ya, kita dari Kuci itu tadi bisa mengutarakan dengan bebas, dengan tanpa ada beban. Itu malah justru kalau menurut saya itu adalah pertanyaan yang berbobot itu sendiri Bu Ari. Jadi saya belajar 3 hal dari hari ini sebagai coach. Yang pertama adalah belajar dari ya, lebih banyak mendengar. Kemudian yang kedua, saya memperoleh banyak inspirasi, banyak belajar dari Kuci yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, tadi saya bisa belajar untuk membuat atau merangkai kalimat menjadi pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Ari. Jadi ketika saya jadi Kuci itu juga saya merasa tidak terdikte Bu. Jadi jadi saya itu merasa apa yang ada di diri saya itu bisa diungkap, bisa karena seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Mul juga, bahwa setiap pribadi itu punya masalah, tapi sebetulnya dia juga punya solusinya sendiri. Cuma kadang memang kita butuh ngobrol untuk bisa mengeluarkan apa yang menjadi potensi kita itu. Karena kalau kita ngen sendiri itu juga nggak muncul Bu. Betul Bu. Jadi ini ya, menghilangkan keraguan pengen eksekusinya itu gimana gitu. Iya. Kalau udah ngobrol itu memang keluar jadinya. Ya, jadi ketika ngobrol itu bisa lepas, apalagi ini posisi kita kan coaching dengan rileks ya Bu, jadi lebih lepas gitu, kita ngobrolnya itu nggak ada beban sama sekali. Tadi juga, sebagai coach juga tidak mendikte, jadi saya juga enjoy saja, membantu apa yang sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin kalau Bu Ari menemui permasalahan seperti saya beda nanti apa yang jadi gagasannya itu mungkin ya. Iya, betul. Sama ini juga Bu, mungkin kita relax itu karena, kalau saya ya Bu, ngobrolnya relax itu karena ketika kita coaching itu nggak merasa kita dihakimi gitu Bu. Iya, kadang kan biasanya kalau kita menyampaikan permasalahan di kelas kita itu kadang kalau yang menanggapi itu, lu kenapa kok seperti itu, kayak itu langsung mendoktrin kita ya. Salah banget ini gitu loh. Nah itu kalau di coaching ini enggak kayaknya Bu, kita enggak merasa disalahkan, tapi lebih ke bagaimana membuat perubahan pada diri kita gitu ya Bu ya. Iya, lebih istilahnya kita lebih lepas itu saja Bu. Jadi tidak tadi yang dingendikake Bu Ari dihakimi, memang karena kadang tadi ya kita mau curhat nanti dikira kita nggak mampu, dikira kita salahkan gitu loh Bu, yang menjadi beban ketika kita ngobrol. Nah, tapi kalau ngobrol dalam kondisi coaching ini ternyata ya memang kita sebagai coach harus istilahnya hanya sekedar pendengar saja, menggali apa yang dimiliki oleh Kuci itu sendiri. Jadi itu lebih enak, jadi ngobrolnya jadi lebih santai gitu ya. Iya betul. Gimana Putri, mau kembali ke ruang utama? Ya, kita stop dulu ya Bu ya.
Terima kasih loh Putri. Sama Bu Ari, semoga Maaf kalau sukses. banyak kekurangan. Sama-sama, saya juga minta maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih sekali ya Bu Ari.